Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Suryawati. Saya salah satu dosen dari Sikes Muhammadiyah Luas Maweng. Pada hari ini saya mencoba menjelaskan terkait dengan RPS atau rencana pembelajaran semester mata kuliah yang saya ampu. Pada hari ini saya akan menjelaskan mata kuliah keperawatan gerontik. Untuk keperawatan gerontik ini pelaksanaannya di semester 5 tingkat 3 untuk D3 keperawatan, dan jadwal perkuliahannya dilaksanakan pada hari Senin dan hari Rabu pukul 10 sampai dengan 10.50, dan beban SKS yang ada untuk keperawatan gerontik ini 2 SKS untuk tatap muka, 1 SKS-nya untuk praktik di lapangan. Tim dosen di sini terdiri dari 2 orang. Yang pertama saya sendiri selaku koordinator dan tim pengajar. Selanjutnya ada Ibu Nasnanda Fitrian Engkep selaku tim pengajar. Masing-masing kami akan mengajar 8 kali pertemuan. Untuk deskripsi mata kuliah, saya di sini akan menjelaskan bahwa mata kuliah keperawatan gerontik ini akan membahas tentang konsep lansia dan segala permasalahan yang ada di lansia, dan di sini juga mahasiswanya diharapkan dapat melaksanakan asuhan keperawatan kesehatan lansia, baik itu sehat maupun sakit, dan lingkup asuhan keperawatannya di sini bisa untuk pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, dan pemulihan kesehatan pada lansia. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan capaian pembelajaran. Di sini mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menguasai konsep dan teori tentang lanjut usia. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep keperawatan gerontik. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai model keperawatan gerontik. Yang keempat, mahasiswa menguasai langkah-langkah asuhan keperawatan pada lansia. Yang kelima, mampu melaksanakan prosedur spesifik pada asuhan keperawatan lansia. Dan di sini mahasiswa juga diharapkan dapat melaksanakan asuhan keperawatan pada lansia, baik itu secara individu, keluarga maupun kelompok. Untuk metode pembelajarannya di sini bentuknya mini lecture. Jadi nanti di sini bentuknya diskusi, nanti akan disampaikan oleh dosennya. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab dan diskusi bersama dengan mahasiswa. Dan untuk beberapa materi yang terkait dengan asuhan keperawatan juga di sini akan dibentuk kelompok-kelompok kecil, di mana mahasiswanya diminta untuk menyusun asuhan keperawatan yang telah ditentukan sesuai dengan kasus, dan nanti kita buka buat diskusinya. Untuk referensinya yang saya gunakan di sini adalah buku keperawatan gerontik dan penelitian yang terkait dengan asuhan keperawatan gerontik. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada pertemuan pertama. Di sini yang diharapkan adalah mahasiswa itu mampu menguasai konsep dan teori tentang lanjut usia. Jadi di sini nanti kita akan berbicara tentang pengertian lansianya itu apa, batasan usia lansianya, ciri-ciri lansia itu apa aja sih, perkembangan lansia, permasalahan yang ada pada lansia, dan teori-teori proses menua,
faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan-perubahan pada lansia, dan yang terakhir pendekatan perawatan pada lansia. Ini untuk pertemuan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Bu Ida. Yang kedua, di sini yang diharapkan adalah mahasiswanya mampu memahami konsep keperawatan gerontik. Jadi di sini nanti kita akan menjelaskan terkait dengan pengertian keperawatan gerontik itu apa, tujuan keperawatan gerontiknya, fungsi dari keperawatan gerontik, sifat pelayanannya, sasarannya, dan fokus pelayanannya pada lansia yang seperti apa. Ini juga akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, selanjutnya untuk pertemuan ketiga di sini juga kita mengajarkan kepada mahasiswa harus mampu menguasai teknik-teknik dan tahap-tahap komunikasi terapeutik pada lansia. Jadi di sini nanti akan kita ajarkan kepada mahasiswanya terkait dengan kalau semisalnya nanti ada lansia dengan gangguan pendengaran, apa tahap-tahap yang harus dilakukan, apa tahap-tahap komunikasi terapeutik yang harus dilakukan, atau nanti ada lansia dengan gangguan penglihatan, apa tahap-tahap komunikasi terapeutik yang akan disampaikan, dan hambatan-hambatan lain yang terkait dengan komunikasi yang harus disampaikan ke lansia. Untuk pertemuan keempat, di sini tujuannya untuk mampu menguasai langkah-langkah asuhan keperawatan. Jadi di sini akan kita jelaskan terkait proses asuhan keperawatan pada individu dan kelompok lansia. Jadi mulai dari asuhan keperawatan dari pengkajian, menentukan diagnosa, rencana, intervensi, dan evaluasi. Pada pertemuan kelima, di sini yang diharapkan adalah mampu menguasai langkah-langkah dari asuhan keperawatan. Jadi di sini kita akan kasih kasus kepada mahasiswa dan nanti mereka akan menerapkan asuhan keperawatan pada kasus tersebut. Di sini saya memilih ada gout arthritis, kasusnya rheumatoid arthritis, osteoporosis, ada yang itu sampai dengan pertemuan ke-7. Untuk pertemuan ke-8 itu di sini yang diharapkan mahasiswanya mampu menguasai terapi modalitas pada individu. Jadi yang diharapkan di sini mahasiswanya dapat menerapkan terapi modalitas kepada lansia yang mereka jadiin keluarga binaannya. Baik, untuk pertemuan ke-9 di sini diharapkan juga lansia itu memahami konsep tentang lanjut usia. Di sini dalam hal pelayanan kesehatan untuk lansia. Jadi salah satunya di sini adalah posyandu lansia. Jadi mahasiswanya diajarkan tentang posyandu lansia, sasaran posyandu, tujuan dari posyandu, jenis pelayanannya seperti apa, mekanisme seperti apa. Ini yang akan disampaikan oleh Ibu Nasnanda Fitria Engkep. Dan untuk pertemuan ke-10 di sini juga kita mengharapkan mahasiswanya itu dapat memahami langkah-langkah asuhan keperawatan dengan kasus hipertensi. Yang selanjutnya ada kasus tentang menghadapi kematian, dan yang ketiga ada masalah tidur dan perawatan diri pada lansia. Konsep diri pada lansia, demensia, ini adalah kasus-kasus yang sering muncul pada lansia, dan yang terakhir ada depresi. Jadi ke-5 kasus itu akan disampaikan oleh Ibu Nasnanda Fitria Engkep. Sekian penjelasan saya terkait
RPS mata kuliah keperawatan gerontik atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.